Tiba kembali di Masjid Enam Syuhada yang tercinta. Sekarang jam 4.20 ada perkembangan baru, yaitu pemasangan stainless steel di ruang yayasan bagian dari Masjid Enam Syuhada. Nanti kita lihat sekarang Pak Erik dan Pak Hasan yang sedang beramal soleh membangun masjid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, ada semangka. Udah buka puasa rupanya jam 4 sore ya. Duit tadi 40.000. Dari dan apa ini? Timun suri. Sudah di-ICP kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ntar sore. Ntar sore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alhamdulillah. Hei. Bagi duit sih jadi buka dah. Bohong bae lu. Oke, Pak. Orang yang bangun masjid meskipun lelah, keimanan tetap Amin. tidak lelah, ya kan? Amin, amin Pak. Semangat Pak. Semangat. Man bana masjidan lillah. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah. Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Yakin Pak. Semangat Pak. Masya Allah. Kasih berapa kali bayang ini? Amin. Pak. Pak Erik kayaknya harus ke atas, Pak. Nanti buat layar untuk rekaman, kasih layar situnya nanti apa? Iya, ini full. Full ke atas, ya. Cuman masalahnya bahannya orang ada lagi. Ah, bagus. Habis. Semennya habis. Tinggal ada sini nih. Hah? Beda ebor tuh. Oh, Senti itu masih buat sini aja. iya. Ini nanti mau ke atas ya sampai dibikin itu ya apa rispang gantung ya. Ya, alhamdulillah. Ini nanti dipindahin semua besi-besi kayu sebagian sudah. Itu bambu kalau kena air udah nggak bakal bisa dipakai lagi di sana. Bisa besok dibikin Kalau seharusnya ini. sama Tadinya sih saya nyaranin ini di sini nih dirapihin. apanya? Ini kan nggak kepake di sini. Enggak langsung dipakai sono. Kan mau dibikin kandang ayam. Oh, pakai aja. Iya. Saya mah, Tinggal dihitung bayar berapa per bambu. kalau saya kan nggak tahu kapan-kapan ya. Ya, Mbak, ya angkut sebagian. Sebelumnya ente bikin bikin apa saung buat saya rekaman. Oh, kapan? Ya kapan? Ini selesai kapan? Udah selesai kan? Ini belum bikin bangku itu. Meja. Oh bangku dulu dah. Iya, meja. Tapi itu kan, hah? Sayang kalau itu bambunya kena hujan itu udah keropos semua, kalau Iya. kena air langsung. Iya bener. Pakai. Iya. Maksud Itu saya, bikin itu kan kita mau bikin madrasah Quran. Bangkunya perlu 10 kan? Ya nggak? 10 bangku. Ukuran berapa, Pak? Ukuran 120 kali 60. Tingginya kira-kira 70 ya? Bikin madrasah Quran 6 Syuhada Syawal. Kita mulai dengan 1 murid, Pak. Bismillah. Ya kan? murid, Hah? satu murid. Iya, muridnya Anda boleh. Kita ngapalin Quran dah 30 juz insyaallah. Ya enggak? Jalan-jalan. Lama-lama juga jadi nih. Jadi, Pesantren tahfiz. Nah, yang tanah 400 itu rencana nanti dibikin 3 lantai, Pak. Untuk madrasah tahfiz Quran sama masjidnya. insya Allah. Ya kan? 400 3 lantai paling ya 1 miliar. Ini aja udah hampir 600 berapa 800 ya? 800 juta. Sumbangan dari 200 donatur, Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Sampai berdiri seperti ini di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Prama Arta. Oh ya, para penonton penonton di 5 benua, kita masih memerlukan infak dari Bapak Ibu, kakak adik semua di 5 benua. Silakan selagi bulan puasa jangan ditunggu-tunggu, ya kan, untuk bersedekah infak. Karena menurut Al-Qur'an itu kalau kita menginfakkan harta kita, ya kan, itu kamisli habatin, seperti
satu butir, ambatat tumbuh sab'a sanabila 7 tangkai, dan kullu sumbulatin setiap tangkai itu ada mi'ah habbah 100 butir. Jadi satu kebaikan, satu butir itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 butir. Pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi silakan dikirim dananya, infaknya, zakatnya, zakat mal, kemudian ya apapun lah, ditransfer ke Bank Syariah Indonesia 1210656781 dan dikonfirmasikan ke WA ya, yaitu 0812 1200 6145 atas nama Yudi Pramuko, WA-nya. Insya Allah ya, infak, sedekah yang Bapak Ibu kakak adik semua berikan itu untuk membangun masjid, menghasilkan rumah di surga. Rasulullah bersabda dan berjanji, dan janji Rasulullah itu pasti terjadi. Kalau janji manusia itu banyak bohongnya. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah banallahu lahu fil jannah mislah, siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, untuk Allah, maka Allah membuatkan sebuah rumah di surga. Ini rencana ada 3, amin. Ini ada rencana ada 3 lokal untuk langsung kita buat habis Syawal insya Allah pertengahan Syawal, yaitu Quran School atau madrasah Quran, madrasah tahfiz Quran yang ngajar untuk sementara saya dulu. Kita mulai dari yang ada gurunya adalah Yudi Pramuko yang sudah berusia 64 tahun, yang pekerjaan sehari-harinya adalah tukang bubur ayam jam 6 sampai jam 9 pagi. Kira-kira setiap hari saya dapat uang 150.000, cukup untuk hidup berdua dengan istri. Karena listrik ada yang ngasih anak, beras ada yang ngasih anak, wifi ada yang bayarin anak, dan juga apalagi BPJS yang bayarin anak. Ya, saya kewajibannya ngasih makan anak orang. Istri yang masih lama, yang dulu udah 37 tahun. Kenapa ketawa lo? Kan bener istri lama 37 tahun. Kamu berapa? 10 tahun ya? Istri baru emang lah. Ya nggak apa-apa istri baru, kenapa sih? No problem if you want. Jadi ini rencana nanti kita bikin sekolah afiliator, tapi juga madrasah ya. Jadi silakan, kita nggak banyak yang masih memerlukan sekitar 200 juta lagi selesai, karena ini perlu kaca dari aluminium ya, panjang ini, kemudian plafon, kemudian ini tembok-tembok, dan ini perlu di granit. Temboknya ada tiang-tiangnya ada 17 ya, tingginya 4,5 meter, perlu di granit, dan ininya lantainya granitnya kurang, total kira-kira 50. Pak, 100 apa 50 kemarin hitungannya? 100 ya? 100 dus granit, satu dusnya 200.000 kali 100, kira-kira 20 juta ya semua ongkosnya. 20 juta nggak banyak sebenarnya. Lah kalau di deposito ada 100 juta itu cepat dikeluarkan ya, karena nanti ketika sakaratul maut ya, itu yang terkenang orang yang sudah mau meninggal, itu dia ingin fa'as-saddaqah, ya aku ingin sedekah, dia ingin minta ajalnya ditunda, ya kan? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqul
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya. Waktu sakaratul maut itu, jadi infakkanlah harta yang telah kami rizkikan sebelum datangnya satu hari ketika di antara kamu itu menjelang ajal dan kamu berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunda ajal hamba ya Rabb. Aku ingin sedekah dan aku janji jadi orang-orang yang soleh. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Itu di surat Al-Baqarah ya. Dan dia menyesal uangnya ada disimpan-simpan, tapi waktu sakaratul maut dia baru sadar uang itu akan menjadi bencana dia di akhirat. Dan dia sadar mau jadi orang soleh dengan cara bersedekah banyak-banyak, tetapi nasi sudah jadi bubur dan dia kemudian menyesal sepanjang hidupnya. Dan jangan sampai penyesalan itu menimpa penonton pesantren Jolali. Sedekahkanlah. Di dalam tafsir Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu tadi saya baca, saya temukan hadis yang baru saya tahu setelah umur saya 64 tahun. Hadis dari Imam At-Tabrani. Rasulullah berkata pada Bilal, anfiq Bilal, sedekahlah terus menerus wahai Bilal. Ya kan? Kemudian la takhsha minallahi dzil arasy iqlal. Jangan khawatir ya Bilal, dengan sedekahmu terus menerus itu harta yang telah aku berikan itu akan hilang, akan berkurang. Tidak, terus sedekah, nanti hartamu aku ganti. Kata Rasulullah ke Bilal, anfik Bilal, la takhsha minallahi dzil arasy iqlal. Ya Bilal, infakkan ya terus menerus hartamu, dan jangan kamu khawatir kepada Allah yang memiliki arsy yang tidak akan mengurangi hartamu. Ini hadis di jilid 2 ya, di tafsir Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili halaman 464 ya, ketika menafsirkan tentang infak. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Dan lantai 1 dari masjid ini sudah diresmikan oleh tokoh-tokoh di Desa Pemagarsari. Lokasi ini ada di Kampung Tajur, RT 6 RW 4, Kampung Tajur, desanya Pamekarsari, Kecamatan Parung. Ini lantai 2 kira-kira kurang 200 juta lagi. Infakkanlah sebelum kematian dan penyesalan itu tiba. Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tercuah di semesta fasbir sabron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.